Salam, selamat hari Minggu bagi seluruh warga jemaat dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa penekanan warta jemaat pada 1 minggu ke depan ini. Yang pertama, ibadah rutin lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 27 Juli 2026 pukul 9. Yang kedua, berita PPGT, latihan kepemimpinan lanjutan LKPL PPGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Kamis, Jumat 30 sampai 31 Juli di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Poin yang ketiga, berita SMGT Jemaat Rantepao. Yang pertama, ibadah bulanan anak remaja Klasis Rantepao dilaksanakan pada hari Minggu 26 Juli pukul 11 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Yang kedua, pengurus SMGT dan tim kerja Jambore Jemaat Rantepao mengucapkan banyak terima kasih kepada segenap warga Jemaat Rantepao atas partisipasi dan dukungannya pada kegiatan Jambore SMGT Klasis Rantepao. Poin 4, sidang majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 1 Agustus pukul 9 sampai selesai di Gedung Pelayanan Bunga Lalan. Harap koordinator komisi dan OIG menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan anggaran semester 1. Poin 5, pelayanan pemberkatan perkawinan. Pelayanan pemberkatan perkawinan kepada saudari Damaris dengan saudara Anton dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan doa warga jemaat. Poin 6, kelas katekisasi CD disampaikan kepada warga jemaat yang belum di CD atau yang rindu mengikutinya bahwa pendaftaran kelas katekisasi CD dimulai nama-nama yang sudah mendaftar, silakan Bapak Ibu Saudara-saudara dapat melihat dalam warta jemaat. Jika masih ada yang bersedia mengikuti kelas katekisasi CD, harap segera mendaftar di kantor Jemaat Rantepao. Pertemuan perdana orang tua dan peserta katekisasi akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus pukul 11 WITA. Tambahan warta jemaat, ibadah PPGT Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1 pada hari Senin 27 Juli pukul 18.00 di rumah saudara Marcel. Pelayan firman saudara Yuga Mangambe. Pemandu liturgis saudara Abraham. Pemain musik saudara Lian. Demikian penekanan warta jemaat, dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu Saudara baca dalam warta. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, pujilah Tuhan. Hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Cinta kasih dan janjinya akan memimpin kita kepada pengharapan akan kerajaan sorga.
Tuhan begitu menyayangi kita sebagai umatnya itu. Semua karena cinta. Sebagaimana tema renungan pada saat ini, mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bertasbihlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Marilah kita merendahkan diri, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah. Kasihanilah aku menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ku
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Ku mengasihi Yesus penebus. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 129 sampai 136. Mazmur 119 ayat 129 sampai 136 kita akan baca secara berbalasan. Ajaiblah peringatan-peringatanmu, firman-firman-Mu yang tersingkap memberi terang. Kubuka mulutku dalam kerinduan, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Teguhkanlah langkahku sesuai dengan janji-Mu. Bebaskanlah aku dari penindasan manusia. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu. Air mataku berlinang-linang seperti aliran air. Selamat bahagia orang yang benar. Yang ada firman
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Empat bacaan leksionari minggu ini, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, Mazmur 119, juga Kejadian 29, Roma pasal 8, dan Injil Matius. Mari kita berdoa. Mulia, mulia, mulia namamu ya Allah. Di atas segala perkara, segala rencana, segala kebahagiaan dan segala duka. Kami merindukan di tempat ini sapaan-Mu melalui firman. Berbicaralah ya Tuhan, dan kuasa Roh Kudus memampukan kami semua, sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan menjadi suluh dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 29 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-28. Saya ulangi, Kejadian 29 ayat 15 sampai pada ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan, kemudian Laban berkata kepada Yakub, "Hanya karena engkau adalah kerabatku, patutkah engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Beritahukanlah kepadaku apa yang patut menjadi upamu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea bermata lembut, tetapi Rahel elok sosoknya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu selama 7 tahun untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baik dia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Tinggallah padaku." Lalu Yakub bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Namun masa 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu Yakub berkata kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku menghampiri dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam, Laban mengambil Lea anaknya, lalu membawanya kepada Yakub. Yakub pun menghampiri dia. Laban juga memberikan Silpa, hambanya perempuan, kepada Lea anaknya sebagai hamba. Pada waktu pagi, ternyata perempuan itu Lea. Lalu Yakub berkata kepada Laban, "Apa yang kau perbuat terhadap aku? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Di tempat kami tidak biasanya orang berbuat demikian, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja padaku 7 tahun lagi." Yakub pun berbuat demikian. Ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya, menjadi
istrinya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kemudian kita yang kedua terambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bukankah yang dibangkitkan duduk di sebelah kanan Allah dan memohon untuk kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti tertulis, orang karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan ayat 44 sampai 52. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu
3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ayat 44. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di dalam ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang yang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan sorga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Amin firman Tuhan. Siapa yang berpegang? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini tema kita sangat menarik, semua karena cinta. Lebih mirip-mirip lagu pop ya, semua karena cinta. Tapi apakah tema ini yang menjadi korelasi dari semua bacaan tadi, 4 bacaan? Bicara tentang cinta yang sering disampaikan dalam syair-syair lagu populer, lagu cinta, termasuk lagu-lagu Toraja. Cinta itukah yang dimaksud? Cinta yang kalau kita memperhatikan, yang lebih banyak dipahami orang secara umum adalah cinta itu terjadi antara laki-laki dan perempuan. Bapak ibu suami istri tentu saling mencintai. Karena kalau tidak, perkawinan itu sudah berjalan di jalan yang salah. Gereja Toraja bilang perkawinan itu ikatan cinta kasih. Kakak-kakak kaleta yang sudah kawin. Dulu kita sebut menikah ya, sekarang yang sudah kawin. Apakah merasakan cinta itu?
Yang pacaran itu baru proses mengenal. Ikatan cinta yang sesungguhnya ada dalam perkawinan. Oke, kita banyak berbicara dan memahami secara umum tentang cinta yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dan salah satu bacaan kita memang berbicara tentang cinta seorang laki-laki kepada perempuan yang sangat-sangat dalam. Cinta Yakub kepada Rahel. Cinta itu luar biasa. Sampai 14 tahun bekerja, dia berusaha untuk mendapatkan orang yang sangat dia cintai. Dalam bahasa Toraja itu napakaboro atau mandu nakamali. 7 tahun itu baginya karena cinta rasanya kayak sehari. Ini satu nilai yang menarik sekali. Karena cinta, karena Pak Kaboro, karena kamamaliran, 7 tahun rasanya seperti 1 hari. Bapak Ibu, kita belum selesai ya. Kita belum selesai memahami cinta ini kayak yang dimaksud. Tapi saya uji langsung dengan kehadiran kita hari ini. Apakah karena cinta Bapak Ibu hadir dalam persekutuan ini? Banyak motif, bisa saja karena takut. Masih ada orang-orang percaya hari ini, orang Kristen hari ini, saya harus ke gereja karena saya tidak mau masuk neraka. Alasan-alasan begitu. Saya harus ke gereja karena saya malu. Orang lihat saya hanya Kristen KTP. Tapi pertanyaan hari ini, apakah karena cinta Bapak Ibu hadir? Harusnya ya. Maka kalau kita 7 jam beribadah, tentu tidak ada masalah kan? Khotbah saya misalnya 5 jam. Tidak ada masalah kan? Karena cinta itu melihat 7 jam rasanya seperti 7 menit. Cinta itu melihat 7 tahun rasanya seperti sehari. Tapi itu cinta yang kita pelajari dari cinta Yakub kepada Rahel. Saya merasa bahwa tema hari ini betul-betul menarik dan luar biasa. Semua karena cinta. Kalau semua karena cinta, tentu saja lebih mendalam dari sekedar yang kita pahami. Cinta kepada lawan jenis. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi. Ini sama bahasanya ya. Kalau kita katakan barang siapa tidak mencintai, sama. Cinta dan mengasihi sama. Kalau bahasa Inggris love. Barang siapa tidak mencintai atau tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Kenapa bisa? Kita tidak kenal Allah kalau tidak mengasihi. Karena Allah adalah cinta. Allah adalah kasih. Juga di ayat 16. Kita mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, Allah adalah cinta. Dan barang siapa tetap berada di dalam cinta, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Bayangkan, cinta itu justru memastikan bahwa kita ada di dalam Allah. Atau Allah ada di dalam kita. Juga saya memperkuat ini untuk kita memahami yang kita maksud dengan cinta itu. Ini hukum yang menjadi kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia.
Ini di ayat 40 Matius 22 dikatakan, hukum ini merangkum seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Yang mana yang dimaksud kitab para nabi? Alkitab. Jadi hukum itu sudah merangkum firman Tuhan. Cinta atau mengasihi Allah menjadi hukum yang terutama. Bahkan ditegaskan, kalau cintai Allah itu segenap, bukan sebagian. Segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tidak ada yang tersisa untuk tidak mencintai Allah. Itu hukum pertama. Hukum yang kedua, tapi juga dikatakan hukum yang maknanya sama dengan itu adalah mengasihi sesama manusia. Artinya yang saya lakukan ketika saya mengerjakan perintah ini adalah saya kasih orang lain. Tapi kenapa tidak ada perintah kasihi diri sendiri? Kenapa Yesus tidak bilang kasihilah sesamamu dan kasihilah dirimu? Justru dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yesus menegaskan di sini bahwa sebenarnya semua orang itu mengasihi dirinya. Tidak ada yang tidak mengasihi dirinya. Yang tidak mengasihi dirinya itu orang aneh. Mungkin juga kita katakan bukan orang lagi. Karena diri atau ego ini justru menjadi pusat dari perhatian kita. Yang sulit adalah mengasihi orang di luar diri kita. Memperhatikan diri kita itu prinsip sebagai manusia. Dan bahkan sebenarnya Bapak Ibu kalau mengasihi seseorang yang lawan jenis yang kita sebut mencintainya, filsafat mengujinya dengan mengatakan sebenarnya kamu melakukan itu mencintai dia dalam rangka mencintai dirimu. Kamu mencintai dia supaya mencintai dirimu. Jadi masih sangat selfish, masih ego. Dan karena itu perintah Tuhan tidak ditegaskan untuk kamu harus mencintai dirimu karena kamu pasti mencintai dirimu. Yang sulit adalah mencintai sesama. Kasih Allah atau cinta Allah itu nilai dan harta tertinggi. Ini dari Injil Matius. Ada satu kata yang menarik dalam terjemahan tema kita dalam bahasa Toraja, kamamaliran. Jadi itu diksi yang mengartikan Pak Kaboro atau cinta, kamamaliran. Kamamaliran itu punya nilai kerinduan. Orang kalau berjauhan biasanya nako mamali liuna. Itu artinya dia punya sebuah hasrat yang besar dalam dirinya untuk berjumpa dan merindukan itu dengan sangat. Cinta Allah, bahkan kita sebut Allah itu sendiri adalah sesuatu yang kita rindukan. Demikian firman Tuhan mengajarkan dari Injil Matius. Perumpamaannya begini. Ada mutiara yang terpendam di dalam taman dia temukan, tapi dia timbun lagi karena mutiara itu sangat berharga. Lalu dia mengupayakannya dengan membeli tanah itu. Saking besarnya keinginannya untuk menemukan mutiara itu. Kamamaliranna mandalan. Dan dia ingin memilikinya sampai dengan membeli tanahnya sekalian.
Bukan tanahnya yang dia rindukan, tapi mutiaranya. Itu yang dimaksud dengan kerajaan sorga yang sangat dirindukan. Kerinduannya itu mendalam, Bapak Ibu. Sedikit menggunakan stand up-nya Mongol Stress. Bapak Ibu tahu semua ya. Mongol selalu bilang, saya ini stand up komedian termahal di Indonesia. Jadi kalau dia satu kali stand up, dia dibayar dengan mahal, dan menurut dia yang paling mahal dari semua stand up komedian yang lain. Salah satu materinya itu tentang kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan. Dan dia bilang, saya protes sama pendeta saya di gereja. Karena pendeta itu selalu berdoa, Tuhan datanglah. Tuhan datanglah. Mongol bilang, jangan berdoa begitu pendeta. Karena kalau Tuhan datang, kiamat. Dan bagi Mongol, kedatangan Tuhan menakutkan. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Itu teologinya Mongol ya. Walau sekalipun dalam konteks lelucon, tapi menarik untuk melihat bahwa ada orang percaya melihat kedatangan Tuhan sebagai kengerian yang seharusnya tidak dirindukan. Tapi kerajaan sorga sebagaimana Injil Matius pasal 13 ini bicara tentang dia seperti mutiara yang sangat dirindukan, bahkan jual apapun dilakukan. Membeli apapun dilakukan untuk mendapatkan itu. Kerajaan Allah itu apa? Bapak Ibu. Sehingga dia harus dihasrati dengan cinta. Kerajaan Allah itu apa? Tadi Mongol menurut saya tidak membaca Alkitab secara keseluruhan. Kerajaan Allah itu yang Yesus bilang sudah ada di antara kamu. Siapa dia? Tapi orang tidak tahu dan orang menolaknya. Kerajaan itu Allah. Kerajaan Allah itu apa? Ketika Yesus bilang di tengah-tengah orang-orang Yahudi, kerajaan Allah sudah ada di antara kamu. Tapi kamu tidak mengenalnya, dan kamu bahkan ketika mengenalnya menolaknya. Siapa itu? Siapa? Saya bantu dengan pertanyaan siapa? Orang kan? Yesus. Hari ini Bapak Ibu, kita bicara tentang mencintai yang ada di dalam kehidupan kita. Apa cinta, apa yang Bapak Ibu paling cintai? Apa yang saudara-saudara paling cintai? Apa? Saya bilang sama istri saya, kau nomor 2 Ji. Yang paling saya cintai Kristus. Jadi kalau diuji, kalau begitu Bapak, dia uji dengan percakapan. Kalau begitu Bapak bahkan bisa menceraikan saya karena Kristus. Saya bilang iya. Tapi masalahnya Kristus tidak akan menginginkan saya menceraikanmu, karena dia yang mengikatkan kita. Maka kalau ada orang bercerai, sesungguhnya dia lupa Kristus. Bahwa Kristuslah yang mengikatnya. Jadi kalau yang utama sang kerajaan sorga itu yang hadir dalam Kristus, kita amini sebagai sesuatu yang paling kita rindukan, maka kembali ke pertanyaan yang tadi di awal. Bapak Ibu hadir karena cinta? Hari ini hadir karena cinta. Tapi yang benar-benar tepat adalah hadir karena mencintai Kristus. Itu alasan yang benar.
Dan itu alasan dari setiap hal kita bertahan untuk percaya kepada Kristus. Itu alasannya. Kalau pemazmur bilang, kan pemazmur itu masih ragu-ragu dengan kehidupan yang begitu kompleks ya, banyak masalahnya, tapi dia selalu bilang dalam hatinya, Tuhan itu tidak akan pernah tidak mencintai saya. Itu kepastiannya. Dan dalam Roma tadi, Roma pasal 8, ini ditegaskan tentang kepastian orang-orang yang selalu dipelihara oleh cinta Allah di dalam Roh Kudus. Jadi kalau demikian pemahaman kita, saya tutup dengan pernyataan. Kalau kita sadar bahwa kita dipastikan di dalam persekutuan Sang Cinta itu, maka saya tidak akan takut untuk mengatakan cinta itu kepada orang. Atau kita takut untuk mengatakan cinta itu kepada orang. Tadi yang kita katakan cinta itu apa? Tuhan, Sang kebenaran. Lalu ini sedikit untuk membuat kita meyakini bahwa tidak ada kesalahan dalam perjalanan kita menjadi pengikut Kristus. Waktu orang-orang yang atas nama budaya, pencinta budaya, protes ke BPS karena protes ke Gereja Toraja dan spotnya di sana, di Tongkonan Sanggulele, karena Gereja Toraja dianggap terlalu keras terhadap budaya dan mendesak pemerintah untuk bertindak tegas. Banyak orang yang sedih hatinya ketika gereja diperlakukan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu menjadi bagian yang merasa, kenapa ya orang kasih begitu gereja? Dan mayoritas di situ adalah gereja, orang-orang percaya yang datang protes ke gereja. Itu rasanya kayak, gereja apakah pantas dikasih begitu? Firman Tuhan dari Roma mengingatkan kita, apapun tantangannya, apa yang menjadi tantangan, kematian, penderitaan, ketelanjangan, penganiayaan tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Sepanjang di dunia ini apapun tantangannya Bapak Ibu, kasih itu tidak akan dipisahkan dari kita. Sehingga sebagai orang percaya harus selalu tegas mengatakan kebenaran. Ketika orang membenci kita karena mengatakan kebenaran, ketika orang menganiaya kita karena mengatakan kebenaran, ketika orang bahkan membunuh kita karena mengatakan kebenaran, tidak ada masalah. Karena kasih Kristus tetap berlaku bagi kita. Tetap berlaku. Terakhir sekali ini, kamamaliran. Kamamaliran tahu siapapun di dalam dunia ini, ketika diarahkan kepada sesama atau materi di dunia, itu sifatnya sementara. Mendalek kondi, memalik na Allah ko beneku, itu akan terjawab ketika saya berjumpa. Tapi kamamaliran yang diartikan dari cinta dan Pak Kaboro ini bicara tentang kamamaliran kesempurnaan kerajaan sorga. Ini eskatologi. Nanti
Kerajaan sorga sudah hari ini kita rasakan, tetapi akan disempurnakan. Sehingga kita tidak takut kedatangan itu, tapi justru sangat rindu akan kedatangan Kristus dalam menyempurnakan semua hal yang telah Dia ciptakan. Sekali lagi, kerinduan itulah yang membuat kita bertahan, berjuang. Kalau tidak punya lagi kerinduan, maka kita menjalani iman percaya yang lesu, lemah, bahkan tidak punya api untuk tampil berdiri sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita saat teduh sejenak. Tuhan Sang Cinta, cinta yang besar itu, yang tak terukur itu telah dinyatakannya di dalam Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Menjadi manusia, menderita mati, menggantikan kita. Dialah Yesus yang di dalam dirinya lah kita berada sebagai gereja. Gereja sebagai tubuh Kristus yang memastikan bahwa kasih-Nya selalu bersama kita. Dialah yang mengajarkan kita doa yang sempurna, doa para murid, doa bersama-sama kita sampaikan. Bapa kami, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami. Mari bersama kita ungkapkan iman percaya kita. Dengan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alif langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup. Gereja, persekutuan orang kudus, dan hidup yang kekal. Amin. Yang kemana juga aku mau mengikutnya.
selamatku. Di lembah gelap di badai yang menderu, aku takkan takut di bahaya apapun. Bila ku dibimbing tangan Tuhanku, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Kita diberi kesempatan untuk menyatakan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan mari kita mendengarkan nats dari Mazmur 119 ayat 133 sampai 134. Teguhkanlah langkahku oleh janjimu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titahmu. Tabuh gendang sambil menenun. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya, riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari impian, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, sebab-Mu yang benar, digantinya berkat. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkatnya, riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya.
dulu telah dari himpitan, ia bebaskan umatnya. Habis mendung ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, sebab-Mu yang berhak digantinya berkah. Ada Natura. Jemaat Tuhan, izinkan kami dari Majelis Jemaat Rantepao menyampaikan program majelis untuk tahun ini adalah kunjungan keesaan. Ya, 2015 Majelis Jemaat Rantepao melakukan kunjungan di luar provinsi. Ya, tentu 21 tahun yang lalu. Dan tahun ini mereka rindu dan melalui program akan dilakukan kunjungan keesaan di luar provinsi. Oleh karena itu, kiranya mohon jemaat Tuhan boleh mendukung program ini melalui persembahan Bapak Ibu melalui Natura yang disediakan. Ya. Di sini ada telur, ya ada telur. Kita lelang biasa dulu, silakan. Berapa? 100. 100. 150. Masih ada? 150 2 kali. 150 3 kali. Kasih ini saja. Ya, masih ada 500. Ya. Orang tua kita 500 3 kali. Terima kasih semuanya. Harus kembalikan. Oh, terima kasih dipersembahkan kembali. Silakan. Yang tadi 100, ada tadi yang 100. 150 tadi. Ada yang 150 tadi? Bolehkah angkat tangan supaya langsung saya 3 kali? Ya. Oh iya. Oh tadi yang dikembalikan 150 dipersembahkan kembali, silakan. Yang 100 tadi adakah? 100, iya. 100 3 kali. Yang tadi ya, sudah. Oke. Nah, ini ada paprika ya organik, silakan tawar aprika. Paprika, ya kalau dimasak dengan ayam atau apa itu akan menambah nikmat. Paprika silakan. Paprika. Rp50.000. Masih ada? 50.000 3 kali. Oh ya, terus nanti saya sajak 50. Kenapa 3? Ya, ini ada selada. Ya kita tahu selada semua. Kalau digabung dengan mayones, ya sangat enak sekali. Mari silakan tawar. 100, mayones 100. 100 3 kali. Masih ada selada?
Saya gabung bang paprika. Iya, saya gabungkan saya supaya cepat paprika dengan selada karena ini memang campurannya untuk enak. Silakan. 103 kali. Masih adakah? Yang mana? Apa itu? Berdua. Oke. Ya, ini saya gabungkan kembali. Ada yang mempersembahkan. Ada? Oke, 100. Biar nanti sayangan. Ya. Ya. Ya, terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Ya. Tuhan memberkati dan Tuhan dimuliakan. Kita satu dalam doa syafaat. Allah yang mulia, kepadamu kami berseru, bersyukur dan memohon kasih karunia, pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kami mengingat beberapa anggota jemaat, orang tua, saudara, anak yang sementara dalam kelemahan tubuh dan sementara dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Marta Taruk Limbong, Ibu Dina Maladan Palengge, Ibu Elma Parangan, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Hermin Gantina, Ibu Damaris Rera, Ibu Adolfina Paulus, Ibu Santi Sakung, Bapak Pendeta JK Parantean, Ibu Carlota Dupa atau Ne Arman, Ibu Dia Karaeng, Ibu Diaken Minawati Darri, Ibu Emi Krismiatun Rantelino, Ibu Erni Palamba atau Mama Airin, dan yang tidak sempat dicatat dalam warta majelis gereja, kami selalu saling mengingat pertolongan kasih Tuhan untuk pemulihan saudara-saudara kami yang sementara dalam kelemahan tubuh. Kami bersyukur bersama dengan jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Biarlah sukacita itu semakin diteguhkan di dalam iman percaya hanya di dalam Kristus. Dan juga kami doakan anggota jemaat yang tidak mampu lagi ke gereja dalam kondisi lansia ataupun karena keterbatasan fisik. Biarlah Tuhan tetap meneguhkan iman mereka sekalipun persekutuan tidak dirasakan langsung bersama-sama di setiap hari Minggu. Namun iman tetap teguh di dalam Kristus bersama dengan sesama anggota jemaat. Untuk usaha dan pekerjaan anggota jemaat Tuhan, dan segala rencana-rencana, kerinduan-kerinduan, harapan-harapan, Tuhanlah yang berperkara di dalamnya, menyertai, memberikan semangat, memberikan komitmen untuk mengerjakan semuanya, baik usaha, pekerjaan maupun rencana, hanya dikerjakan dalam satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaatmu dalam segala usaha dan pekerjaannya dan rencananya, sehingga hanya kepadamulah semua hal itu dipersembahkan menjadi kemuliaan Tuhan semata. Untuk pelayanan satu minggu ke depan, Tuhan anugerahkan kekuatan semangat dan kemampuan bagi majelis gereja, pengurus OIG, dan semua
yang bertanggung jawab dalam pengaturan pelayanan itu untuk mengerjakan bersama-sama dengan jemaat. Kami doakan secara khusus rencana pemberkatan perkawinan saudari Damaris dengan saudara Anton yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 9 Agustus. Dan kiranya rencana yang baik ini boleh Tuhan perkenankan pada akhirnya mereka menjadi satu pasangan suami istri yang meyakini betul dan memelihara ikatan perkawinan itu, sebab ikatan perkawinan itu Tuhan sendiri yang mengikatnya. Untuk penyelesaian gedung Bunga Alalan kami mohon, sebagaimana jemaatmu telah merasakan bagaimana pemeliharaanmu, penyertaanmu dan berkatmu selama ini boleh terjadi. Biarlah perampungan penyelesaian gedung Bunga Alalan boleh terjadi, diselesaikan dengan baik dan menjadi gedung tempat untuk melaksanakan persekutuan sebagai orang-orang percaya di Jemaat Rantepao. Pemerintah kami doakan anugerahkan kebijaksanaan dan selalu takut akan Tuhan. Setiap kebijakan langkah pemerintahan diambil biarlah selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Naomi Bandaso di Jakarta yang sementara berduka. Kiranya Tuhan hiburkan semua yang kami doakan ini Tuhan, dalam satu keyakinan bahwa kami yakin Tuhan Maha mendengar, dan kami juga selalu mendisiplinkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan setiap minggu, dalam setiap persekutuan dan dalam setiap kesempatan. Apapun yang kami berikan bagi Tuhan, uang, materi yang lain, natura, terutama hidup kami persembahkan bagi Tuhan. Berkenanlah untuk semua persembahan itu Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, sempurnakan oleh karena kami berseru dengan kekuatan dan penyertaan Roh Kudus di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari berdiri jemaat Tuhan dan kita meneguhkan iman dengan berkata, Yesuslah terang dan pelita hati kita. Kita nyanyikan 2 kali. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Yesus terangmu pelita hatiku, jangan kegelapan menguasaiku. Yesus terangmu pelita hatiku, biar selalu ku sambut cintamu. Saudara-saudara, pergilah, hiduplah meneladani cinta kasih Tuhan Yesus yang akan menuntunmu kepada hidup yang kekal. Saya siap meneladani cinta kasih Tuhan Yesus. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Alpius Pasulu
pendeta tugas khusus Gereja Toraja pada Institut Teologia Gereja Toraja. Tuhan menolong dalam pelayanan dan dalam keluarga. Mari kita tuturkan, ku suka menuturkan cerita mulia. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang penawar hati rindu, pelipur terasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita mulia, setiap ku ulangi bertambah manisnya. Ku suka menuturkan sabdanya yang besar, dan yang belum percaya supaya mendengar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh